Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratnasih Rahayu dari kelas BK3C dengan NIM C2086201044. Invitation skill adalah dasar teknik keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang konselor, karena teknik ini merupakan teknik dasar sebelum melakukan konseling. Dalam keterampilan ini, yang harus diperhatikan tentang penyambutan dan pembicaraan dengan topik netral. Penyambutan dilaksanakan secara lisan, misalnya memberi atau menjawab salam, mempersilahkan duduk, menyebut nama konseli. Menyebut nama merupakan bagian utama dalam menciptakan report. Jangan sampai salah menyebutkan nama konseli karena akan membawa dampak bahwa konseli tidak dihargai. Dalam keterampilan ini, ada yang disebut dengan teknik report. Tujuan utama teknik report adalah untuk menjembatani hubungan antara konselor dengan konseli. Parafrase adalah cara merefleksikan atau menegaskan kembali pada konseli poin penting dari pembicaraan konseli secara lebih jelas dan dengan menggunakan kata-kata konselor sendiri. Hal yang paling penting pada bagian ini adalah konselor bisa menjalani hubungan nyata berlandaskan kepercayaan, kepedulian, dan empati kepada konseli. Namun perlu diingat bahwa parafrase hanya sebagai upaya untuk memperoleh klarifikasi secara tepat dan akurat. Pada saat yang sama, seorang konselor tetap tidak boleh menghakimi. Konselor harus mengambil sikap netral. Refleksi to feeling. Refleksi adalah salah satu jenis teknik konseling yang penting dalam hubungan konseling, yaitu sebagai upaya untuk menangkap perasaan, pikiran, dan pengalaman klien, kemudian merefleksikan kepada klien kembali. Hal ini harus dilakukan konselor sebab sering klien tidak menyadari akan perasaan, pikiran, dan pengalamannya yang mungkin menguntungkan atau merugikannya. Sedangkan perasaan adalah emosi, bukan pikiran. Merefleksikan perasaan adalah cara yang bermanfaat untuk membantu melepas beban emosional dengan efek penyembuhan. Refleksi perasaan serupa dengan parafrase, tetapi tidak sama. Kemiripan terletak pada tindakan perefleksian informasi yang diberikan konseli kepada konseli itu sendiri. Mungkin perbedaannya bahwa refleksi perasaan merefleksikan kepada konseli ekspresi emosionalnya. Sementara parafrase merefleksikan kepada konseli informasi-informasi dan pikiran-pikiran yang menggambarkan isi pembicaraan konseli. Merefleksikan perasaan klien merupakan suatu teknik yang ampuh, karena melalui tindakan keterampilan tersebut akan terwujud suasana keakraban dan sekaligus pemberian empati dari konselor kepada klien. Esensi dari keterampilan ini adalah untuk mendorong dan merangsang klien agar dapat mengekspresikan bagaimana perasaan tentang situasi yang sedang dialaminya. Refleksi to meaning. Refleksi adalah menangkap isi pikiran, perasaan, dan pengalaman konseli yang kita amati baik dari segi bahasa, lisan, maupun bahasa tubuh. Kemudian menentukan atau merefleksikan kembali hasil pengamatan kita tersebut kepada konseli. Refleksi merupakan suatu hal yang sulit dilakukan karena menyangkut persepsi kita terjadi dapat keadaan klien dari setiap tutur kata maupun gerakan yang dilakukan konseli. Kita harus berusaha mengetahui isi pembicaraan konseli, sekaligus membaca apa yang sejujurnya sedang ia katakan kepada kita. Dengan kata lain, upaya refleksi merupakan upaya menggambarkan kembali isi komunikasi seseorang secara menyeluruh. Oleh karena itu, konselor harus mengupayakan agar hal tersebut terjadi dalam konseli yang dilakukannya. Isi dari refleksi adalah memberikan umpan balik tanpa memberikan penilaian. Tanpa peduli apakah yang dikemukakan konseli kita ini baik maupun buruknya. Respon yang kita berikan terhadap isi komunikasi yang tidak terekspresikan atau gerakan tubuh ini akan membuat konseli mempelajari atau menemukan hal-hal baru yang belum mereka sadari berkaitan dengan permasalahan mereka. Makna atau arti
adalah hubungan antara lambang bunyi dengan acuannya. Makna merupakan bentuk responsi dari stimulus yang diperoleh pemeran dalam komunikasi sesuai dengan asosiasi maupun hasil belajar yang dimiliki. Kita harus membedakan khususnya dalam pendidikan. Dalam pengertian biasa orang mengatakan refleksi merupakan melihat kembali ke belakang. Tetapi dalam pendidikan refleksi dimaknai dengan berpikir melalui pemahaman dan pembelajaran. Ringkasan atau kesimpulan adalah keterampilan atau teknik yang digunakan konselor untuk menyimpulkan atau ringkasan mengenai apa yang telah dikemukakan klien dalam proses komunikasi konseling. Tujuan dari sumari adalah memberikan kesempatan kepada klien untuk mengambil kilas balik feedback dari hal-hal yang telah dibicarakan untuk menyimpulkan kemajuan hasil pembicaraan secara bertahap untuk dapat mengingatkan kualitas diskusi, mempertajam atau memperjelas fokus pada wawancara konseling. Konfrontasi adalah teknik yang digunakan oleh konselor yang menantang klien karena adanya ketidaksesuaian yang terlihat dalam diri konseli. Terjadi ketidaksetaraan antara apa yang dikatakan dengan apa yang dilakukan. Konfrontasi bersifat membantu klien, namun bukan dimaksud untuk menyerang klien, tetapi hanya dibatasi dalam memberikan perasaan khusus terhadap perilaku klien yang tidak konsisten. Tujuan konfrontasi. Konfrontasi dilakukan supaya klien menyadari tentang adanya kesenjangan yang ada dalam diri klien atau ketidaksamaan antara pemikiran, perasaan dan perilaku serta ketidaksesuaian antara ekspresi konseli tentang siapa dia dan apa yang dia inginkannya. Konfrontasi yang dapat membantu tidak menantang orang, tetapi dengan cara memberikan masukan khusus yang terbatas mengenai perilaku yang tidak konsisten tersebut. Menurut Haryastuti dan Darmianto, mengemukakan bahwa tujuan konfrontasi adalah untuk mengenali pesan-pesan klien yang tidak konsisten, serta bertujuan untuk mengeksplorasi cara lain dalam upaya memahami diri klien. Dari pendapat ahli di atas dapat diketahui bahwa konfrontasi ditujukan untuk mengenali pesan klien yang tidak konsisten, guna untuk meningkatkan komunikasi yang terus terang. Goal setting skill. Penempatan tujuan atau goal setting adalah sebuah teori kognitif dengan dasar pemikiran bahwa setiap orang memiliki suatu keinginan untuk mencapai hasil spesifik atau tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Goal setting adalah penempatan target atau tujuan dari seseorang secara sadar yang mana seseorang tersebut ingin meraih dan memperolehnya. Hal terpenting dalam penempatan tujuan atau goal setting adalah hubungan antara sesuatu yang disadari dengan maksud dan tindakan yang mengarah pada tugas yang direncanakannya. Tipe-tipe penentuan tujuan. Ada beberapa macam tipe penentuan tujuan, dan setiap tipe penentuan tujuan mempunyai makna serta fungsi yang berbeda-beda. Menurut Sage dan kawan-kawan tahun 2004, perbedaan utama di antara tipe-tipe penentuan tujuan tersebut adalah bingkai instruksinya atau tujuan yang dibuat. Goal teori membagi tujuan menjadi beberapa tujuan, antara lain learning goal, performance goal, dan do your best goal atau general goal. Pengertian kognitif behavior therapy. Cognitive Behavioral Therapy atau CBT adalah psikoterapi yang mengintegrasikan dua pendekatan, yakni terapi kognitif dan terapi perilaku atau behavior. CBT adalah bentuk perawatan psikologis yang paling banyak digunakan para praktisi, serta diteliti oleh berbagai pihak. Terapi kognitif sendiri merupakan terapi yang bertujuan untuk mengubah cara berpikir individu yang keliru dan menjadi suatu hal yang mengkhawatirkan. Sebagai contoh, pemikiran yang tidak tepat tersebut seperti berpikir bahwa seseorang tidak dihargai oleh kelompok tertentu, sehingga membuat individu tersebut menjauhi kelompok yang belum tentu benar-benar tidak menghargainya. Dengan memberikan terapi kognitif, diharapkan klien mampu merespon pemikiran yang kurang tepat tersebut dengan lebih rasional, sehingga pemikiran dan perilaku mereka lebih efektif.
Apabila terapi kognitif lebih menyasar pada cara berpikir, maka lain halnya dengan terapi perilaku atau behavior terapi. Terapi ini memiliki tujuan untuk mengajarkan individu mengubah perilakunya, seperti mengubah cara berperilaku yang dirasa kurang tepat sehingga individu yang bersangkutan dapat lebih nyaman dalam menjalani kesehariannya. Manfaat CBT dalam proses terapi diharapkan dapat mampu memperbaiki pemikiran yang tidak dapat serta mengubah perilaku yang salah pada individu tersebut. Menurut Gazzaniga tahun 2011, dalam penerapan terapi perilaku kognitif, pertama-tama diharapkan gejala yang dialami klien dapat membaik dan lebih jauh lagi diharapkan keberfungsian klien tersebut dapat membaik dari waktu ke waktu menurut Gaudiano tahun 2008. Penerapan kognitif behavior terapi. Dalam praktek di lapangan, terapi perilaku kognitif diberikan oleh konselor, psikolog, maupun terapis melalui beragam bentuk konseling atau terapi secara individu maupun kelompok, baik face-to-face ataupun online. Meskipun telah banyak peneliti dalam studi kasus yang membuktikan keberhasilan penerapan CBT, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum mengaplikasikannya. Contohnya, terapi ini tidak cocok untuk klien dengan riwayat cedera otak yang mengakibatkan gangguan berpikir rasional. Mungkin selain itu, terapi ini memerlukan partisipasi aktif dan kerjasama serta waktu yang tidak sebentar untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima, silakan masuk. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah. Saya sudah mendapatkan info yang terima kirimkan tentang sesi konseling kali ini. Apakah Terima sudah bersedia melakukan sesi konseling hari ini? Insya Allah siap. Di sini terdapat 3 kursi ya. Terima, silakan pilih salah satu kursi yang membuat Terima nyaman ketika melaksanakan sesi konseling. Di sebelah sini. Baik, silakan duduk Terima. Terima bisa pilih buat saya duduk di sebelah mana. Ketika nanti melakukan sesi konseling, Terima merasa nyaman. Di sebelah sini. Baik, terima kasih. Ya. Baik, Terima izin memperkenalkan diri saya ya. Perkenalkan, nama saya Ratnasih Rahayu dari Universitas Muhammadiyah, jurusan bimbingan konseling S1. Alhamdulillah di hari ini kita dipertemukan di sesi konseling. Kelihatannya Terima mempunyai masalah. Iya Bu, saya mempunyai masalah, bisa dibilang trauma. Kelihatannya kamu tidak mempunyai masalah, kamu bisa tersenyum bahagia seperti itu. Alhamdulillah. Sebelum kita melakukan sesi konseling, bolehkah saya mengetahui latar belakang Terima? Latar belakang saya, alhamdulillah, saya sedang kuliah tingkat 2 semester 3 di Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, mengambil jurusan S1 perawatan. Oh iya, jadi keseharian Terima itu berkuliah ya Terima? Iya. Baik, saya sudah mendapatkan formulir konseling intake info yang sudah Terima kirimkan. Kalau boleh tahu, Terima mengisi sendiri atau dibantu oleh orang lain? Diisi sendiri. Baik, sebelumnya Terima sudah pernah melaksanakan sesi konseling? Sebelumnya pernah waktu SMA, tapi gak tahu itu bisa dibilang sesi konseling atau bukan. Waktu itu sesi tentang masuk perkuliahan. Sebelumnya Terima saya izin menjelaskan konseling itu apa ya. Jadi konseling itu adalah proses membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi. Jadi di dalam proses ini saya ingin memfasilitasi Terima agar menemukan solusi masalah yang
yang sedang dihadapi, sehingga harapannya nanti Teh Rima selesai dari masalah ini, Teh Rima menjalani kehidupan yang lebih baik. Artinya Teh Rima tidak terlalu fokus dalam masalah ini. Ada beberapa hal yang harus kita sepakati hari ini. Apa yang saya dan Teh Rima bicarakan di sini bersifat rahasia. Jadi yang tahu itu saya hanya Teh Rima dan saya yang tahu. Apakah ada orang lain yang boleh tahu, misalnya keluarga, sahabat, mungkin pasangan Teh Rima? Saya ingin meminta persetujuan dari Teh Rima, batasan-batasan yang boleh saya kasih tahu itu sampai mana? Hanya ibu saja dan saya yang tahu, tidak ada orang lain yang mengetahui. Oke, baik, jadi hanya Teh Rima dan saya aja yang tahu, dan terima kasih ya Teh Rima sudah mempercayai saya. Baik, ya Bu. Baik, sebelumnya kita memulai sesi konseling kali ini, adakah yang ingin ditanyakan terlebih dahulu, Teh Rima? Kira-kira konseling kita kali ini berapa lama? Jadi sesi konseling kali ini yang tertera di kontrak yang sudah ditandatangani bersama, sesi ini berjalan 4 sesi pertemuan. Jika Teh Rima sudah percaya dan tidak ada pertanyaan lagi, bisa langsung dilaksanakan sesi konselingnya. Baik Bu, bisa langsung saja. Baik, apakah posisi duduk saya sudah nyaman, Teh Rima? Sudah. Apa yang bisa kita selesaikan hari ini? Baik Bu, di sini saya mempunyai trauma sejak SMA, kelas 1 SMA. Karena waktu saya pulang sekolah, pulang main sama temen, sekitar pukul jam 8 malam, saya dan teman itu tidak menyadari ada yang mengikuti saya sampai depan rumah, karena teman saya itu nganter pulang ke rumah, dan rumahnya itu tidak jauh dari rumah saya. Nah, waktu itu di depan gerbang rumah saya, di pinggir saya itu ada satu motor dan 2 orang, yang satu menghampiri saya dan membawa pisau. Waktu itu saya yang membawa motornya. Si orang itu menghampiri saya dan membawa pisau. Si pisau itu diletakkan di tangan kanan saya, kanan saya, dan dia berusaha ingin membawa motor saya, tapi saya menahannya. Alhamdulillahnya tangan saya tidak berdarah karena pisau itu hanya sakit saja karena tekanan si penjahat itu, dan satu orangnya lagi nyerang ke teman saya. Saya dan teman saya berteriak meminta tolong. Untungnya ada bapak saya yang sedang membenarkan lampu di depan rumah saya yang sedang rusak. Bahkan bapak saya itu berkelahi dulu dengan penjahat itu. Saya dan teman saya berteriak kencang, bahkan banyak warga yang keluar dan membantu, tetapi warga tidak membantu berkelahi karena si penjahat itu membawa senjata tajam, dan mungkin penjahat itu sedang tidak sadar atau mungkin sudah meminum yang beralkohol. Nah, dari situ saya trauma. Kalau saya keluar sendiri, bahkan bersama teman juga saya takut. Mungkin berangkat sekolah saya juga diantar dan pulang sekolah dijemput, dan tidak keluar lagi selama kurang lebih 2 bulanan. Tidak main, tidak kemana-mana. Setelah itu saya kalau keluar juga harus diantar sama kakak dan orang tua saya. Sampai sekarang saya tidak berani keluar malam lebih dari isya sendirian, mungkin karena trauma atas kejadian yang mau dibegal itu. Iya, mungkin jadi Teh Rima itu memiliki trauma atas kejadian yang mau dibegal waktu itu ya. Bahkan traumanya sampai sekarang tidak berani keluar sendiri, walaupun keluar itu juga suka diantar kakak atau oleh orang tua Teh
Teh Rima. Seperti itu ya Teh Rima. Tidak ada hal lain lagi yang Teh Rima rasakan saat ini. Dan itu membuat tidak ada, mungkin Bu, itu saja yang saya rasakan saat ini dan saya pikirkan. Itu membuat kamu tidak berani untuk kemana-mana sendirian ya Teh Rima. Ya, jadi sampai sekarang saya masih trauma, dan kalau mau keluar malam juga saya harus diantar sama orang tua saya. Mau jauh ataupun dekat juga saya tetap harus diantar dan gak berani keluar sendiri. Ya. Kalau misalnya ada teman Teh Rima ngajak main, mungkin teman Teh Rima mainnya di rumah Teh Rima atau nggak Teh Rima keluar gitu nggak? Enggak, ya lebih baik teman yang ke rumah aja, main di rumah saya saja. Jadi Teh Rima merasa cemas ya atas kejadian yang waktu itu mau dibegal. Itu mungkin tahun lalu ya Teh Rima ya, tapi traumanya sampai saat ini. Bahkan Teh Rima tidak berani untuk keluar sendiri. Jadi Teh Rima ada hal yang akan Teh Rima lakukan. Saya akan berusaha untuk menghilangkan rasa trauma itu. Baik Teh Rima, adakah dampak yang terjadi pada diri Teh Rima di kehidupan Teh Rima sekarang? Jadi dampaknya saya susah keluar malam, dan itu bagi saya merasa canggung kalau mau keluar sendiri. Adakah hal lain yang mengganggu aktivitas Teh Rima terlibat masalah trauma Teh Rima waktu itu? Jadi itunya teh susah keluar, jadi susah keluar malam, dan yang ngerasa takut aja kalau keluar sendirian di malam hari gitu. Nggak nyaman kayak gitu? Iya, nggak nyaman gitu. Baik Teh Rima, dapat saya simpulkan dari kejadian Teh Rima, mungkin Teh Rima itu merasa trauma atas kejadian yang begal Teh waktu itu ya. Kejadiannya itu tahun lalu ya. Teh Rima susah keluar, kalau keluar itu harus didampingi orang tua, kakak, dan itu membuat Teh Rima gimana ya, merasa tidak nyaman ya. Biasanya Teh Rima keluar itu sendiri, sekarang itu harus diantar-antar, itu merepotkan ya Teh Rima seperti itu. Iya. Apakah yang bisa Teh Rima harapkan untuk kejadian di masa lalu, untuk kehidupan sekarang Teh Rima hari ini? Yang saya harapkan saya agar bisa menghilangkan rasa trauma itu dan bisa ya kembali beraktivitas seperti biasa gitu. Jadi kamu mengharapkan ingin seperti biasa lagi ya, tidak ada rasa trauma. Seperti apa itu Teh Rima? Jadi Yang diharapkannya? Jadi seperti ya, misalkan saya bisa keluar malam sendiri lagi, tidak ditemani dengan orang tua ataupun kakak, dan bisa bermain malam lagi sendiri gitu. Ya. Menurut Teh Rima, apakah respon yang dampaknya positif yang diharapkan? Menghilangkan rasa trauma itu. Rima selain berusaha menghilangkan rasa trauma Teh Rima waktu kejadian di begal itu, apakah ada yang ingin Teh Rima lakukan? Saya akan selalu berpikir positif ketika keluar malam dan tidak akan memikirkan apapun. Oh iya, baik. Terima kasih. Ya.